Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan review pergerakan daripada XAUUSD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa perkembangan untuk market XAUUSD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan posisi pergerakan XAUUSD saat ini masih membentuk ya sebuah koreksi atau masih bergerak konsolidasi, yaitu range-nya di kisaran area support di minggu ini tentunya di area 1896.48 sampai dengan 1928 ya, poin 89. Kalau kita lihat range-nya ini untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis ini sudah mencapai di kisaran 32,41 dolar per troy ounce. Artinya ada penurunan ya dari titik tertinggi sampai dengan titik terendah dari posisi harga saat ini itu sudah mencapai minus 1,68%. Penurunan dari posisi tertingginya ya 1928.89 sampai dengan 1896.48. Yang tentunya penurunan ini kalau kita perhatikan secara teknikal atau koreksinya ya, Anda bisa lihat di sini membentuk chart pattern broadening ya menurut saya, karena ada potensi dari titik A ke titik B ya, dan ke titik A ke titik B yang bawah di sini membentuk sebuah potensi yang semakin tidak merucut ya, tapi membentuk seperti mikrofon. Dan potensinya di sini yang menjadikan tantangan hari ini tentunya apakah mampu betul-betul break di atas high weekly atau di resistennya 1919.77 sampai dengan 1921.77. Dan di hari kemarin masih mencapai titik tertingginya baru di 1925.83. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat pergerakan XAUUSD ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa memang sempat terjadi penurunan bearish pin bar. Kalau di sesi Asia tadinya ya pukul pembukaan jam 6 sampai dengan jam 9 pagi, tapi memasuki sesi siang ya sesi Eropa posisinya kembali menguat ya, ada impulsif bullish terjadi. Dan area yang sudah kita bahas tadi pagi adalah level psikologi bawah dan level psikologi atas yang menjadi area konsolidasi kecil ya di wilayah ini. Tapi ternyata di time frame 4 jam berhasil breakout ya, ada impulsif bullish yang cukup signifikan membentuk bullish engulfing. Dan tentunya dorongan bullish ini memang kalau kita lihat ada potensi penurunan dari impulsif bearish ini, tapi candlenya dari candle sebelum penutupan ini posisi volume candlenya semakin mengecil, artinya memang tekanan seller sudah mulai melemah ya. Beda kalau dengan posisi yang ini kan ada bullish engulfing dan dia naik dan didorong lagi impulsif yang cukup kuat, cuman tidak terjadi kekuatan bullish berlanjut karena ada komentar ya yang disampaikan oleh Presiden Federal Reserve ya di sini, yaitu si Bernard, yang dimana mengatakan kedepannya ya untuk The Fed sendiri masih agresif ya dalam menaikkan tingkat suku bunga. Bahkan dia mengatakan targetnya sampai dengan akhir tahun 2023 itu mencapai 5,25% suku bunga sampai dengan 5,55%. Artinya masih bersifat hawkish ya yang disampaikan. Maka dari situ berpotensi adanya pembicaraan ya, wawancara di Wall Street Journal akhirnya mendorong XAUUSD terjadi penurunan dan terjadi penguatan pada indeks dolar waktu malam itu. Dan posisinya akhirnya tapi di sesi Asia tidak mempengaruhi ya. Kalau kita perhatikan lebih tepatnya, kalau kita lihat ada terjadi penguatan bullish yang cukup signifikan karena memang data retail sales kemarin ya dan PPI itu juga di bawah daripada ekspektasi, menunjukkan potensi penurunan. Dan hari ini juga indeks dolar di pembukaan sesi Asia terjadi penurunan yang mengakibatkan XAUUSD terjadi penguatan. Sampai dengan sesi Eropa kalau kita perhatikan di sini dorongan buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Terlihat ada pembentukan long legs doji meskipun ini belum berakhir ya, belum close, tapi tentunya nanti pukul 17.00 akan berganti candle baru. Dan tentunya apakah ini betul-betul long legs doji? Jika mana kalau kita lihat kurang lebih 15 menit lagi ya, potensinya sih akan membentuk long legs doji. Artinya memang dari tekanan buyer yang bullish engulfing ini ya, sampai tadinya menyentuh
titik tertingginya hari ini yaitu di 1916.67. Menurut saya sesi Asia sampai dengan Eropa sudah cukup bagus ya, kenaikannya sudah cukup tinggi. Kalau kita ukur untuk sampai dengan saat ini ya, dari terendah sampai tertingginya sudah mencapai 15 dolar sekian ya. Artinya cukup besar ya, memasuki rata-rata sesi Asia sampai dengan sesi Eropa tentunya. Tapi hal ini wajar kalau terjadi yang namanya koreksi, dan potensinya saat ini masih mencari titik apakah akan berlanjut naik atau berlanjut turun. Dan tentunya kalau di time frame 4 jam ya, kalau saya sampaikan di sini nantinya berganti candle pukul 17.00 sampai nanti jam 21.00. Jika mana candle itu membentuk sebuah pattern impulsif bearish ya, tantangannya itu di area ini loh ya, di level psikologi 1900 sampai dengan 1901. Jika mana hal itu terjadi penurunan yang cukup signifikan, apalagi berhasil breakout di bawah area 1900, saya pastikan pergerakan XAU-USD bisa berlanjut turun ya. Itu dari hari ini di sesi Amerika nantinya, atau sampai nanti besok di sesi Asia. Karena saya melihatnya dorongannya pasti akan kuat karena membentuk sebuah pembentukan pattern evening star ya. Yang pastinya di sini ada impulsif, ini ada doji, kemudian satu candle lagi impulsif bearish. Maka ada evening star di wilayah ini, dan tentunya akan mendorong pergerakan itu semakin turun semakin ke bawah. Targetnya memang di area golden level, tapi tentunya golden level 50% di area ini ya, ini udah diambil sebelumnya. Tentunya bisa bergerak lebih rendah jika mana hari ini berhasil breakout di bawah level psikologi bawah sampai dengan area MA50 yang menjadi tantangan berikutnya di area support minggu ini, dan area 50% 1897.96. Dan tentunya hal itu kalau kita ukur ya dari tertingginya hari ini, coba kita tarik sampai dengan level bawah ini sampai dengan posisi saat ini masih memungkinkan ya menguji wilayah ini 50%, bahkan sampai dengan area menguji trendline bawah ya. Satu candle seperti ini masih memungkinkan karena range-nya adalah 30 dolar. Kalau 20 dolar masih berkisaran antara area 50% sampai dengan support minggu ini, yaitu 1896 sampai dengan 1897 dolar per troy ounce sekian. Artinya masih memungkinkan dua wilayah ini menjadi titik target berikutnya sampai dengan menyentuh area trendline ya. Kalau kita perhatikan targetnya ya, saya tandain aja. Ini kalau saya bahas posisinya ada konfirmasi betul-betul turun ya. Nanti saya coba kita cari informasi di time frame 1 jam. Oke, sebentar, ini saya tandain dulu. Ini targetnya di sini. Ini targetnya. Target, oke, di area situ. Itu target pertama. Kemudian target keduanya adalah ini. Ini ya, di area 61,8% ya. Menurut saya di sini dulu ya. Ini. Dua informasi ini kalau terjadi penurunan targetnya sampai situ. Oke, ya, sampai situ dulu. Dan kalau terjadi kenaikan berlanjut, tentunya akan breakout di atas daripada high weekly sampai resisten minggu ini. Coba kita ukur ya, kenaikannya dari titik terendahnya sampai dengan titik tertingginya. Oke, ini menjadikan target berikutnya ya, area high weekly dan resisten sampai dengan wilayah area resisten minggu ini. Jadi tetap ada dua. Kalau dia menutup range kisaran 20 dolar, tentunya menjadi titik ujinya adalah wilayah ini. Ini targetnya, saya tandain dulu menjadi target. Oke, berikutnya targetnya yang di atas, yang menjadikan titik tertingginya ya di minggu ini. Nah, area ini yaitu di 1928.89. Itu menjadikan titik target hari ini. Oke, jadi kesimpulannya, apakah hari ini akan menguat atau melemah nantinya memasuki sesi Amerika? Kalau saya melihat dari sudut pandang bullish engulfing yang terjadi, maka menurut saya akan terjadi kenaikan. Adapun koreksi minimal 50% atau mendekati level psikologinya ini. Coba kita lihat di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat di time frame 1 jam. Oke, karena nanti malam itu newsnya itu beragam ya. Tidak menunjukkan potensi dia bakalan menguat ataupun melemah dari datanya. Nanti coba saya sampaikan ya melalui data ekonomi nanti yang akan rilis. Oke.
Di time frame 1 jam Anda bisa lihat di sini ada bullish engulfing ya. Inilah terjadi dorongan bullish, terjadi kenaikan. Oke, sempat terjadi koreksi ya, ini koreksi menyentuh level psikologi tapi ini bentaran dan kemudian dia naik membentuk high tertinggi hari ini ya, 1916 poin sekian. Dan ini mengidentifikasi waktu menunjukkan kurang lebih 20 menit lagi ada bearish engulfing di wilayah ini. Ini artinya akan ada koreksi. Dari terbentuknya bullish engulfing yang cukup besar di time frame 4 jam, yang memungkinkan juga potensinya akan koreksi dulu 50%. Artinya nantinya kita lihat newsnya apakah betul-betul akan memberikan dorongan pada seller untuk menekan lebih dalam, break di bawah area level psikologinya ini ya, maka menuju target yang sudah kita gambarkan, area 97 sampai area 96. Oke ya, itu dulu sebentar. Ini saya rubah ya, ini saya rubah dulu, dan ini juga saya rubah dulu. Ini saya pindah ke atas untuk potensi nantinya wilayah ini akan menjadi titik uji berikutnya. Oke, menjadi area resisten. Sebentar, saya tanda-tandain dulu. Oke ya, itu menjadi titik resistennya. Ini juga wajib dipantau. Artinya ada dorongan kuat kalau nantinya break di wilayah ini, maka memberikan potensi bullish lebih kuat untuk menguji target berikutnya. Oke ya. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah area 50%. Coba kita ukur ya dari bullish engulfing ya. Sebentar, bullish engulfingnya tadi sampai mana ya? Sebentar. Saya naikkan lagi di time frame 4 jam ya. Saya belum tarik garis. Oke, saya tarik garis dulu potensinya dari posisi ini. Ya, kurang lebihnya di sini. Ya. Bentar, kurang lebihnya di sini. Oke, kita turunkan lagi time frame 1 jam. Karena kalau kita lihat ya, ada potensi tidaknya kalau dari ini kan memang ada pembentukan dari low terakhir dan kemudian dia naik, dan ini adalah low terakhir juga, ada double bottom ya sebenarnya di posisi ini, dan ini sebenarnya sudah naik sampai sini, ini udah mengconfirm gitu loh, sudah cocok, sudah sesuai. Memang dari posisi ini dia ada terkoreksi, dan tentunya ternyata di area 50% dan 1904 ini area yang tentunya dari bullish engulfing tadi, jika mana area ini terjadi penurunan di wilayah itu menjadi titik pantau berikutnya ya, untuk target kita bisa entry di wilayah tersebut. Oke, sebentar saya tandain dulu. Ini yang paling rendah. Oke, jadi ini menjadi pemantauan kita nantinya, apakah betul-betul mampu break atau tidak. Ya, seperti ini ya. Itu menjadi titik pantau. Jadi hari ini sih sebenarnya memang masih bisa naik dan bisa turun secara agresif ya. Karena posisinya itu ada di 50% di area antara dari titik, Anda bisa lihat ya, berkisaran dari support di minggu ini dan resisten minggu ini. Pergerakan ini kurang lebih ada di 50%-nya, ada di tengah-tengah ini. Maka dari sini kan kita membutuhkan konfirmasi yang jelas gitu loh untuk melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau secara low terakhir ya, Anda bisa lihat ini low-nya, memang terjadi dorongan bullish ya. Kalau kita tarik garis, Anda lihat ya, dari titik ini kalau kita tarik trendline dan low-nya ini, apakah betul-betul nanti akan menunjukkan potensi kekuatan bullish setelah menyentuh area 50%, dan itu nantinya yang akan kita melihat ya, potensinya di 50% ini sampai 61,8%, apakah membentuk bullish engulfing ataupun bullish pin bar ataupun 3-in setup di wilayah ini ya. Nah, kita pantau di sini. Oke, sekarang kita masukkan skenarionya ya. Jadi menurut saya dengan adanya bearish engulfing yang terjadi di time frame 1 jam ini, perhatikan kalau nanti ini habis, besar kemungkinan menurut saya akan menuju ke titik area ini ya, menuju titik area ini. Tinggal pantau apakah ada pattern terbentuk atau tidak. Kalau ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern seperti ini, bullish engulfing, ini bullish engulfing, maka besar kemungkinan akan terjadi dorongan bullish, yaitu pertama menguji area target $20 ya per troy ounce, retest, dan akan menuju area $30 per troy ounce. Itu targetnya seperti itu. Tapi kalau nantinya informasinya ya, ternyata kondisinya masih membentuk sebuah impulsif bearish di bawah daripada area 50%, 61,8%,
Jangan keburu-buru transaksi ya. Anda bisa tunggu sampai betul-betul breakout di bawah level psikologi 1900. Kalau ini betul-betul break di bawah 1900, maka saya pastikan akan menuju targetnya di support minggu ini. Di sini ya, yaitu di area 1896.48. Besar kemungkinan kalau dorongannya kuat akan menuju ke area 61,8%, 1890. Untuk target titik terendah, memperpanjang potensi penurunannya atau koreksinya. Ya, tentunya seperti ini. Ya. Jadi ini informasinya untuk nanti sesi Amerika ya. Kita lihat kondisinya. Saya masih tetap menunggu area 50% dan area 61,8% di area 1906 poin sekian sampai dengan 1904,87. Oke. Ini dari kondisi trading plan saya ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan saya akan membahas news yang mungkin teman-teman belum tonton. Tadi sudah saya sampaikan sebenarnya di indeks dolar, dan ini saya ulang ya, saya putar ulang, silakan ditonton. Semoga informasi ini menambah wawasan atau informasi yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, dalam arti saya menyampaikan berdasarkan data yang ada. Ya, langsung aja kita lihat data kalender ekonomi yang nanti malam akan rilis. Check it out. Oke, kalender ekonomi Amerika hari ini tanggal 19 Januari 2023. Yang pertama saya akan bahas adalah building permit. Ini pukul 20.30. Data sebelumnya adalah 1351, prediksinya adalah 1370. Berarti ada potensi kenaikan. Ya, ada potensi kenaikan. Coba kita lihat dari grafik. Dari grafiknya, dari posisi sebelumnya di bulan 11 tanggal 17, ini step awal turun ya, kemudian di 11 tanggal 23 turun, dan terakhir di tanggal 20 bulan 12 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan diprediksi hari ini ada penguatan kecil ya, meskipun tidak terlalu besar, tapi hal ini jika mana terjadi sesuai dengan forecast ya, sesuai dengan forecast kondisi data yang masuk atau di atas forecast, indeks dolar akan terjadi penguatan kembali. Tapi kalau di bawah forecast, indeks dolar akan terjadi pelemahan. Untuk saat ini, building permit memberikan informasi kuat bahwasanya datanya di atas daripada data sebelumnya, yaitu diprediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan. Itu yang pertama. Kemudian yang akan saya bahas selanjutnya adalah Housing Star. Ya, kita lihat dulu untuk Housing Star sendiri, di mana data sebelumnya adalah 1427 dan diprediksikan ada penurunan ya 1359. Artinya kalau kita lihat memang dari data sebelumnya ini tidak terlalu signifikan ya, tapi secara keseluruhan kalau kita lihat amati dari posisi teratasnya ya sampai dengan posisi terakhir terjadi penurunan ya. Artinya lebih melandai dibandingkan daripada data sebelumnya. Kalau kita lihat prediksinya memang turun dari 1427 menjadi 1359 untuk Housing Star sendiri. Dan tentunya hal ini jika mana sesuai dengan datanya, indeks dolar akan terjadi pelemahan. Artinya Housing Star dan building permit datanya berlawanan ya. Datanya berlawanan, tinggal nanti kita lihat mana dulu yang lebih berdampak ya. Artinya sentimen pasar melihatnya dari sisi mana. Ya, kalau 50-50 ya memang kita susah untuk kita bisa meramal daripada prediksi yang nanti news yang akan keluar. Meskipun datanya sesuai, kadangkala sentimen pasar itu melihatnya dari sudut yang lain. Nah, itu yang biasanya menggerakkan perlawanan daripada pergerakan tidak sesuai dengan data yang rilis. Oke. Pukul yang sama, di jam yang sama ada Philadelphia Fed Manufacturing Index. Coba kita lihat di sini datanya. Dari data sebelumnya adalah minus 13,8, ini ada kenaikan loh, minus 11,0. Coba kita lihat dari grafiknya, ada peningkatan ya. Kalau kita lihat dari data sebelumnya memang naik dari posisi terakhir tanggal 11 bulan 11 tanggal 17. Di sini posisinya meningkat ya. Turun dari minus 8,7 turun minus 19,4. Ini yang terakhir penurunan. Kemudian di tanggal 15 bulan 12 ini ada peningkatan, ada kenaikan. Prediksinya waktu itu hanya sebesar minus 10, tapi memang tidak sesuai dengan prediksi ya, hasilnya di bawah. Tapi dari data sebelumnya menjadikan kenaikan minus 13,8, tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan hari ini
kembali lagi diprediksikan naik di atas daripada minus 13,8 data sebelumnya. Prediksi data yang mana minus 11. Kalau hal ini terjadi, datanya di atas angka minus 11 atau sesuai dengan yang disampaikan di sini, maka indeks dolar akan menguat. Tapi kalau datanya di bawah minus 11 meskipun diangkat di atas angka minus 13, saya prediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, jadi ini masih hati-hati dengan data Fed Manufacturing Index untuk Philadelphia. Ini masih artinya dari data sebelumnya pun hampir tidak sesuai ya. Artinya posisi yang diramalkan sebesar itu tapi hasilnya di bawahnya daripada yang diprediksikan gitu loh. Meskipun data sebelumnya adalah minus 13. Hal ini biasanya mengacu kepada revisi data ya. Jadi hati-hati di posisi Philadelphia Fed Manufacturing Index sendiri. Kita yang pastinya sih kalau hasilnya nanti di atas daripada forecast minus 11, indeks dolar menguat. Intinya itu aja. Tapi kalau di bawahnya angka minus 11 ya posisinya ya, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, sekarang kita lihat di berikutnya ya. Ada initial jobless claim ya. Initial jobless claim coba kita lihat, ini pukul 20.30 juga data pengangguran. Ini meningkat ya dari 205.000 menjadi 214.000. Hati-hati posisi ini. Memang secara data masih di atas 200 itu sebenarnya masih bagus ya untuk initial jobless claim itu sendiri. Tapi kalau sudah datanya di bawah 200 itu sudah berbahaya sekali. Tapi posisinya ini menurut saya ada peningkatan hal yang seperti ini. Ini tidak bagus untuk indeks dolar itu sendiri. Maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan jika mana hasilnya sesuai dengan yang diprediksikan ya, yaitu 214.000 atau di atasnya itu. Kalau membaik ketika dia turun di bawah 214.000 untuk initial jobless claim hari ini. Dan yang perlu diwaspadai juga ada FOMC member Williams Peak ya. Itu nanti coba kita lihat. Pokoknya intinya ini informasi yang bisa saya sampaikan ya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Ya, yang pastinya saya ingatkan lagi, nantinya untuk hasilnya insya Allah saya akan share di grup ZF Brotherhood. Silakan dikunjungi, link ada di deskripsi, di setiap video pasti ada. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.